Nah, untuk membahas bagaimana kiat-kiat agar kita senantiasa khusyuk beribadah Ramadan tentunya selama wabah corona, kami sudah tersambung dengan tokoh Muhammadiyah, Bapak Dim Syahsudin. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Prof, boleh dijelaskan nggak sebelum ini kita membahas kiat-kiat apa makna Ramadan di tengah pandemi bagi Prof Din? Sangat bermakna, tergantung kita apakah bisa dan mau mengambil hikmah dari balik musibah. Dan saya pribadi merasakan betapa dengan wabah corona ini dan berada di rumah, bekerja, beribadah dari rumah, dapat terus-menerus menunaikan sholat berjamaah bersama keluarga. Banyak waktu untuk keluarga secara kualitatif, secara kuantitatif. Ini hikmah yang tak ternilai. Mungkin selama ini kita sibuk di luar, tidak sempat bersama keluarga. Ternyata dengan corona ini kita diajarkan, ada yang merasa dipaksa ya, untuk menjadi imam keluarga, termasuk mengimami sholat-sholat berjamaah bersama keluarga. Ini kan refleksi diri di tengah pandemi, tapi kiat untuk menjaga Ramadan agar tetap khusyuk itu seperti apa, Prof? Pertama, kita harus berniat dan bertekad dengan wabah corona di tengah bulan suci Ramadan ini tidak ada masalah sama sekali. Kita tetap bisa beribadah, tetap bisa berjamaah. Apa yang kita lakukan di masjid itu berjamaah, bisa kita pindahkan ke rumah dan bisa khusyuk. Justru dalam satu suasana keprihatinan, kita berkumpul bersama keluarga, kekhusyukan itu pada pengalaman saya pribadi semakin meningkat. Prof, pandangan Prof soal ini, soal masyarakat yang masih menginginkan atau punya pandangan bahwa melakukan sholat tarawih harus berjamaah di masjid, sedangkan kita dalam kondisi PSBB harus physical distancing. Bagaimana pendapat Prof soal ini? Memang sholat berjamaah di masjid itu afdol. Masjid dibangun untuk itu. Namun dalam situasi darurat, di mana ada perkembangan penularan wabah yang meningkat, maka dianjurkan untuk dialihkan ke rumah untuk sementara waktu. Karena situasi darurat, ini pandangan agama, ini juga pandangan negara, ya, yaitu menjaga kerumunan, menjaga physical distancing, jarak sehat dekat, untuk tidak menular. Ini pandangan agama Islam dan bahkan menjadi salah satu tujuan syariat Islam, yaitu hifzun nafs, menjaga diri, jangan membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Nah, mengapa demikian? Karena menurut ahli, corona ini tersebar lewat kontak dan jarak dekat. Sementara kita tidak tahu seseorang itu terinfeksi atau tidak. Maka kalau ada yang melanggar itu, terus terang agama tidak menentukan sanksi. Para ulama hanya berpendapat sesuai Al-Quran, wa ma ana illal balaghul mubin. Tiadalah kami ini kecuali penyampai. Nah, seyogianya umat, insya Allah para ulama itu dengan hati yang ikhlas, membimbing, mengajarkan, dan kebetulan bersesuaian dengan pandangan negara, ya seyogianya ditaati. Kita tidak kemudian ingin mencari kedekatan pada Allah hanya di masjid kalau dalam kondisi seperti ini. Rasul pun ya, menyuruh kita untuk menjaga diri, untuk menghindarkan diri dari penyakit dan dari bahaya. Termasuk menahan diri untuk mudik ya, menjelang Lebaran nanti kita tahu bahwa marak sekali para warga masyarakat sudah pulang ke kampung halamannya nih, Prof. Iya, karena mudik, tradisi mudik yang sangat semarak itu memungkinkan orang berkerumun di perjalanan, di kampung halaman. Inilah yang memungkinkan virus corona itu tersebar. Dan akhirnya Indonesia lama sekali nanti kita akan selesai dari wabah ini gitu. Nah, bisakah kita ganti silaturahim dengan keluarga, orang tua, kaum kerabat itu bisa kita lakukan dengan cara lain untuk tahun ini. Jangan-jangan itu akan lebih berkesan ya. Kita bersilaturahim dengan keluarga, dengan kerabat, mungkin lewat online, lewat video call, lewat telepon. Jangan-jangan kita
memperoleh kesan yang sangat menarik untuk tahun ini. Tidak kehilangan makna, tergantung kita semua. Maukah kita mengambil hikmah dari balik musibah ini? Ya, baiknya nanti sholat Id di Lebaran nanti tetap digelar atau bagaimana pandangan Prof sendiri? Kalau di kawasan yang berzona merah, yang persebaran corona masih meningkat, maka menurut ahli ini akan sangat mungkin menularkannya. Maka sholat Id bisa ditiadakan, tetapi menggemakan takbir, tahmid, tahlil dari masuknya bulan Syawal itu hingga besokan harinya itu bisa kita lakukan. Coba bayangkan, kalau di rumah-rumah Muslim menggemakan takbir, jagat raya ini seperti bergetar. Jadi tidak kehilangan semarak syiar dari Idul Fitri kalau kita menggemakan takbir dari rumah. Prof, terakhir, Prof berikan berikan himbauan kepada masyarakat, baik yang Muslim maupun non-Muslim, soal pandemi ini sendiri. Bagaimana cara menghadapi pandemi ini? Saudara-saudaraku, umat Islam, mari kita sadari bahwa wabah corona ini adalah musibah sekaligus ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain kita harus mendekatkan diri kepadanya, tapi juga kita diperintahkan oleh Allah sendiri, oleh agama itu sendiri untuk melakukan ikhtiar insani. Maka untuk sementara waktu jaga kerumunan, jangan berkerumun. Tegakkan physical distancing. Maka sholat berjamaah, baik yang wajib apalagi yang sunat, bisa dipindahkan ke rumah untuk berjamaah bersama keluarga. Begitu pula untuk mudik ke kampung halaman bisa ditunda pas keadaan normal nanti. Namun makna beragama itu tidak harus hilang. Bila perlu kita tingkatkan dengan menangkap hakikat dari beragama itu, umpamanya ibadah kepada Allah bersama keluarga kita tingkatkan, dan silaturahim bersama keluarga juga kita lakukan dengan cara lain yang tidak kurang nilai dan maknanya. Ya, mengenai makna Ramadan sendiri ini kan lagi marak kajian online. Apakah sudah terbiasa masyarakat kita dengan di tengah pandemi ini untuk ikut kajian online ini secara gratis, Prof. Din? Ini menjadi menarik. Kita harus terpaksa. Saya pribadi pun terlibat dalam pengajian online hampir setiap hari dan berskala global, disertai diikuti oleh para peserta dari mancanegara. Ini tidak pernah terjadi pada masa sebelum ada corona ini. Inilah hikmah yang bisa kita ambil. Umat Islam harus akrab dengan teknologi, dan ini merupakan satu hikmah yang didatangkan oleh Allah pada kita, bahwa hubungan kita sesama manusia tidak berkurang, bahkan bisa lebih dekat secara online seperti ini. Gitu. Ya, termasuk berbuka secara virtual, lebaran secara virtual, silaturahmi tidak terputus ya, Prof, sampai dengan harus dengan online. Puasa, kita bersama keluarga, kebiasaan untuk saling berbagi makanan, baik untuk buka puasa dan sahur, bisa juga dilakukan. Taruhlah makanan di depan-depan rumah kita, bagi para soimin, soimat yang tidak punya apa-apa untuk makan dan sahur, itu sangat-sangat berkesan. Tapi karena kita menjaga physical distancing, tapi tidak kemudian kita halangi adanya social distancing, spiritual distancing, hubungan kita dengan Allah bahkan harus tidak berjarak, bahkan semakin dekat. Ya. Jadi physical distancing mendorong spiritual closing, menjaga jarak secara fisik, tapi mendorong ada hubungan spiritual yang semakin dekat. Baik hablum minallah kepada Allah maupun sesama manusia hablum minannas. Prof, ini tidak hanya pemerintah yang wajib memberikan bantuan kepada masyarakat, tapi juga masyarakat sekitar seperti yang mampu seperti itu diperbolehkan atau dianjurkan bahkan untuk bisa melakukan sedekah. Bagaimana pandangan Prof soal ini? Ya, ini juga suatu kesempatan yang baik bahwa pemerintah harus membiayai rakyat warga negara, apalagi jika melakukan karantina wilayah. Itu adalah ketentuan undang-undang dasar, ketentuan undang-undang yang harus ditempuh. Namun kita warga masyarakat sesama umat Islam, inilah saatnya kita peduli dan berbagi. Karena sekarang ini jutaan saudara-saudara kita yang tidak bisa bekerja, terpaksa berada di rumah, sementara kehidupan rumah tangganya sangat tergantung kepada penghasilan hari itu. Inilah saatnya untuk kita berbagi, mengulurkan tangan kedermawanan, memberi zakat, infak, sedekah.
Maka MUI mendorong agar zakat, infak, sedekah didahulukan pada awal Ramadan ini. Ya kecuali zakat fitrah, ada perbedaan pendapat ya. Karena mereka tidak bisa menunggu sehari, seminggu, dan seterusnya. Ini sungguh Ramadan kali ini membawa ujian dan cobaan pada kita. Apakah kita mau ya menjalankan perintah agama ketika sesama manusia saling membutuhkan. Prof, ini kan juga marak adanya sedekah via pembagian di pinggir jalan, yaitu hasil panen, sayur, kebun, hingga masyarakat bisa mengambil kapanpun. Apakah ini patut ditiru mungkin berbagai daerah di Indonesia, tradisi yang terbaru yaitu peduli antar sesama membagikan hasil panen di pinggir jalan? Ya saya kira ini suatu tradisi yang baik ya, yang hanya terpaksa kita lakukan pada saat corona ini. Ini bagus untuk diteruskan, walaupun pada situasi normal akan lebih bagus juga kalau kita antarkan kepada yang saling membutuhkan. Dan di dalam tradisi baru ini ada latihan kejujuran. Apakah seseorang yang mengambil mau rakus, mengambil semua sehingga tidak tersisa bagi orang lain, atau dia mencukupkan diri dengan apa yang dia butuhkan dan makanan-makanan yang lain kemudian bisa dimanfaatkan bagi yang juga membutuhkan seperti kita. Baik, terima kasih sekali Profesor Dim Samsyudin sudah mau berkenan untuk bisa membagikan pendapat-pendapatnya dalam CNN Indonesia Connected Ramadan. Semoga Prof selalu sehat, Prof. Terima kasih. Alhamdulillah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin.